Cerita dimulai dengan menampilkan seorang mbak-mbak cantik yang bernama Mallory. Si Mallory ini ya, dia itu lagi kecewa karena nggak jadi liburan sama si suaminya gitu. Suaminya pergi bekerja gitu. Ya, jadi si Mallory ini pergi saja sendiri berliburan tanpa siapa-siapa. Di tengah-tengah perjalanan, mobil Mallory tiba-tiba mengalami mogok. Tiba-tiba Hi. Fuck. Shit. Sorry. ada sesosok pria. Sosok ini bernama Christian. Yang entah dari mana munculnya, saya pun kebingungan, keheranan. Tiba-tiba mobil Mallory mogok, ada muncul pria entah dari mana. Panjang jalan gak ada itu. Terlihat si Mallory, kelihatan ada orang. Ya namanya juga film ya. Tiba-tiba apapun bisa terjadi. Want some help? Si Christian ini pun menawari bantuan untuk membetulkan mobil Mallory yang sedang mogok. Setelah berhasil dihidupkan, ya namanya juga manusia ya. Kalau sudah dibantu, rasa terima kasih aja nggak cukup gitu. Pengen membantu juga yang lebih. Jadi si Mallory ini pun menawarkan bantuan atau tumpangan kepada si Christian ini. Sure about this? I can only take you as far as the highway, but Okay. I'd have felt guilty the rest of the drive. Do you mind? It's interesting. Dan ya, si Christian ini tiba-tiba menodongkan pisau kepada si Mallory. Sedikit cerita ya, si Christian ini adalah seorang psikopat. Jadi dia tuh menargetkan mangsa-mangsanya dia kalau si Christian ini dalam keadaan sulit dan ada gitu orang yang mau bantu dia. Nah, yang ngebantu inilah jadi mangsanya si Christian ini gitu. Nah, saya juga bingung, ada ya orang yang buat baik tapi dibalas dengan kejahatan, kayak nggak terima gitu kalau dia itu udah dibantu. Aneh juga saya. Si Christian ini tuh memulai metodenya dengan menyerang mental Mallory, dengan mengancamnya dengan kalimat ingin mempermainkan gitu atau memperkaos si Mallory ini. Jadi si Mallory ini tuh takut gitu, gemeter. Suit yourself. We'll be there before sundown. Untungnya si Mallory ini cepat sadar kalau dia terus mengikuti permainan si Christian, hal-hal yang lebih buruk akan cepat terjadi. Jadi si Mallory ini tanpa pikir panjang menerjunkan mobilnya ke dasar jurang. Dengan niatannya si Mallory ini lepas gitu dari si Christian atau enggak si Christian ini mati gitu jatuh dari jurang juga. Setelah insiden yang disengaja itu, si Mallory pun mengalami cedera pada kaki yang kejepit di bawah mobil. Di sela-sela gas sama rem itu apa namanya ya? Nah di situ pokoknya. Sementara Christian yang niatnya Mallory ingin membunuh si Christian ini, tapi ternyata si Christian cuma mengalami luka goresan di bagian kepala doang. Selain itu sehat walafiat gitu, nggak ada luka sama sekali. Ya namanya juga psikopat, kalau psikopat cepat mati ya udah selesai filmnya gitu. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Mallory sedang beristirahat tertidur, tiba-tiba ada kemunculan banyak tikus di dalam mobilnya si Mallory ini.
Dan setelah terbangun itu, si Mallory ini merasa kelaparan. Daripada mati kelaparan, kan dipikir Mallory, lebih baik makan daging tikus saja gitu. Mallory ini pun mulai kehausan, air minum sudah habis gitu. Ya terpaksa gitu minum air kencing sendiri. Saya lihat adegan ini pengen mual, lebih mending makan daging tikus tapi dipanggang daripada minum air kencing sendiri. Tiba-tiba si Christian ini kembali dengan membawa mesin palu sama gergaji besi gitu, dan ninggalin sebuah gergaji besi di sana. Jadi tujuan si Christian ninggalin gergaji besi itu biar si Mallory ini gergaji kakinya sendiri kalau pengen terlepas. Jadi si Christian ini tuh pengen mangsanya itu mati perlahan-lahan gitu. What are you gonna do? Me? Dan ya, dengan tekad hidup yang kuat, Mallory tidak ingin kehilangan satu kakinya. Sebuah ide pun muncul dari Mallory. Tapi ide sekarang lebih berguna gitu dibanding ide yang menjatuhkan mobil ke jurang. Itu sangat geblek sekali. Untung saja masih hidup. Coba kalau is dead, lanjut. Melihat bangkai tikus yang tersisa, Mallory berniat mengelabui Christian dengan cara menempelkan daging itu ke kakinya. Seolah si Mallory ini sedang berusaha menggergaji kakinya sendiri. Did you actually try it? Oh, Mallory. I didn't think you had it in you. Mam sih deh. Si Christian ini pun mendapatkan luka tusuk di bagian perutnya. Dan si Mallory ini mengambil kuncinya Christian, membunyikan alarm kunci mobil Christian dan membuangnya ke sungai. Takut keberadaannya diketahui oleh orang lain, Christian pun kembali ke mobil. Dan ya, seorang polisi yang sedang lewat pun berhenti. Car trouble. Can you give me a call for a tow? Si Mallory pun sadar akan keberadaan polisi itu, dan dia mencoba minta pertolongan dengan cara membunyikan klakson, menghidupkan senter. Tapi sialnya itu ya, ada aja klakson dan senternya itu tiba-tiba mati, nggak bisa bunyi dan hidup gitu. Do you hear that? Yeah. Si polisi sempat mendengar atau menyadari ada suara minta tolong. Tapi ya, namanya hujan deras yang lebat gitu. Si polisi malah kembali masuk ke mobil dan mengantar Christian mencari sebuah bengkel. Kembali ke Mallory yang sedang terdesak karena hujan semakin deras gitu dan air sudah mulai tinggi. Mallory pun terpikir untuk memotong kakinya dengan gergaji. Daripada mati tenggelam, mending kehilangan satu kaki, dipikir sama si Mallory ini teh. Dan akhirnya si Mallory ini bisa terlepas dari jepitan mobil itu. Dilihat dari kakinya si Mallory ini masih utuh aja dua-duanya. Dipotong enggak, saya juga bingung itu gimana caranya Mallory lepas gitu. Enggak jadi motong, tiba-tiba udah lepas aja.
Ketika Mallory sedang berjalan itu, Mallory pun mendengar suara minta tolong dari sebuah rumah. Yang ternyata rumah itu adalah kediaman seorang psikopat Christian kepet ini. Tapi ya, si Mallory ini bukannya pergi dulu cari bantuan gitu maksud saya. Baru balik lagi ke sini. Malah tiba-tiba si Mallory ini pergi ke rumah itu dan mendapati Sandra seorang wanita. Dan ya, kalian masih ingat dengan Pak Polisi yang ngebantu Christian tadi? Dia telah menjadi mangsa kedua dari Christian. Karena sudah membantu si Christian ini beleguk ya teh. Udah dibantu malah jadi bulan-bulanan si Christian ditancep-tancepin paku sama si kopat ini. Well, officer. Anything to say? Fuck you. That's more like it. Kembali ke Mallory yang sudah berhasil masuk ke dalam rumah psikopat si Christian ini. Si psikopat atau si Christian sama aja lah ya. Dia telah berhasil melepas ikatan yang mengikat tangan si wanita ini. Setelah terlepas, tiba-tiba si Christian pun datang dan menyadari lakban, plester atau apalah ya yang menempel di mulutnya si wanita ini tuh terlepas. Everything okay in here? Don't you fucking touch her! Dan untungnya mereka berhasil kabur gitu. Si Mallory sempat tertangkap, tetapi si Mallory sudah jenuh, sudah merasa capek gitu. Jadi akhirnya si Mallory ini melawan si Christian. You really are full of surprises. Oh, shit! Dan ya, akhirnya yang kita tunggu-tunggu si Christian ini pun jatuh dari atas rumah dan mengalami sobek di kakinya gitu, luka parah dengan jebakan yang dia pasang sendiri. Mamam, mamam. Now I'd love to stay and chat, but I gotta get going. Tamat.